Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jadi dari penjelasan yang telah kita sampaikan tadi, maka jelaslah bahwa seorang hamba atau seorang mukmin, seorang muslim tidak butuh kepada perantara-perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya. Tidak butuh. Ya. Justru ketika seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala perantara di dalam beribadah kepada Allah, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Ya. Dan inilah yang menimpa kaum musyrikin terdahulu. Mereka sama sekali tidak meyakini bahwasanya berhala-berhala itu adalah sebagai pencipta, sebagai pengatur dan seterusnya. Tidak. Ya. Mereka hanya menganggap bahwasanya ya, berhala-berhala tersebut atau patung-patung tersebut hanyalah sebagai simbol dari ruh orang saleh. Simbol dari ruh orang saleh. Dan itu yang juga dilakukan oleh kaum Nabi Nuh pada saat itu. Orang-orang saleh yang telah meninggal di antara mereka dibuatkan patungnya, dibuatkan gambarnya, kemudian dipasang di majelis-majelis mereka, di tempat-tempat duduk mereka. Awalnya tidak disembah, hanya mengingatkan kesolehan mereka, hanya mengingatkan ibadah mereka. Nah, ketika generasi yang membuat patung ini meninggal, datang generasi berikutnya yang semakin jauh dari agama. Syaitan pun membisikkan, ya, mengatakan dengan perkataan dusta, mengatakan bahwa orang-orang yang telah membuat patung ini dahulu menyembah patung ini, maka sekarang sembahlah, ikuti mereka, ikuti nenek moyang kalian. Akhirnya disembah terus sampai kepada masa kaum musyrikin Arab seperti itu. Dan awalnya adalah karena sikap hulu kepada orang-orang saleh. Maka ini harus betul-betul harus diwaspadai, sifat hulu atau sikap hulu kepada orang-orang saleh. Baik. Kemudian pembahasan yang kedua yang dijelaskan oleh Syekh di sini tentang masalah syafaat. Tadi sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa syafaat itu ada dua macam. Yang pertama, syafaat yang tidak ditetapkan, ya. Atau kita bahas yang ditetapkan dulu. Yang ditetapkan, ya, ini ada dua syarat. Ya. Syaratnya adalah izin Allah bagi orang yang akan memberikan syafaat. Dan yang kedua, ridho Allah untuk orang yang akan diberikan syafaat. Ya, izin Allah ya kepada orang yang akan diberikan syafaat. Izin Allah kepada orang yang akan memberikan syafaat. Siapa yang akan berikan syafaat? Para nabi dan rasul, kemudian para malaikat dan juga kaum mukminin dari kalangan orang-orang saleh atau yang lainnya. Ya, intinya kaum mukminin. Kaum mukminin akan memberikan syafaat ya kepada saudaranya yang lain. Kemudian yang kedua, ridho Allah kepada orang yang akan diberi syafaat. Siapa yang Allah ridhoi? Mereka ahli tauhid. Mereka ahli tauhid. Ya. Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti, ya, ketika meminta agar diberikan izin oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat, beliau sujud di bawah arsy. Kelak nanti beliau sujud di bawah arsy, ya. Kemudian, ya, beliau memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan pujian-pujian yang Allah ajarkan kepada beliau, ya. Sampai kemudian Allah berfirman, ya, irfa ra'sak wasal tu'ta wa qul yusma' washfa' tushaffa' farfa arfa'u ra'si fahmaduhu bitahmidin yu'allimuni thumma ashfa'. Angkatlah kepalamu wahai Muhammad dan mintalah maka engkau akan diberi, dan berbicaralah maka engkau akan didengarkan, dan mintalah syafaat maka engkau akan diberi. Maka aku mengangkat kepalaku, kata Rasulullah, dan memuji Allah dengan pujian yang Dia ajarkan kepadaku. Kemudian aku memberikan syafaat. Jadi Nabi
tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Beliau bersujud di bawah arsy. Dan juga tidak semua orang dari umatnya mendapatkan syafaat Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah SAW berada di Sirat, beliau berdoa agar umatnya selamat ketika melewati Sirat. Siapa yang melewati Sirat? Kaum muslimin. Kaum muslimin. Adapun orang-orang kafir, mereka langsung digiring ke neraka, tidak melalui Sirat. Adapun muslim melalui Sirat, pasti melalui Sirat. Semua kita akan melalui Sirat, kaum muslimin. Dan disitulah ketika itu para rasul apa doanya ketika umatnya melewati Sirat? Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Tapi tidak semuanya selamat ketika melewati Sirat. Ada yang kemudian terjatuh dari kalangan orang beriman, ya. Dari kalangan orang beriman. Allahumma sallim salim. Ini doa yang diucapkan oleh para nabi dan rasul ketika umatnya melewati Sirat. Ya. Kemudian yang kedua, syafaat yang ditolak. Ya. Itu syafaat yang tidak memenuhi persyaratan. Syafaat yang tidak memenuhi persyaratan tadi. Ya, izin Allah kepada orang yang akan memberikan syafaat dan ridho Allah kepada orang yang akan diberikan syafaat. Ya, bagaimana akan mendapatkan syafaat? Ya. Sedangkan mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Ya. Orang-orang yang disembah atau orang-orang saleh yang dijadikan perantara oleh mereka ketika di dunia itu tidak akan diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kaum musyrikin tadi. Ya. Kemudian syarat kedua tidak juga terpenuhi. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah. Allah tidak ridho kepada kaum musyrikin. Ya. Dan pada hari kiamat yang akan memberi syafaat ada banyak, ya. Ada malaikat, ada para nabi dan juga kaum mukminin. Bahkan anak-anak kecil juga memberi syafaat. Ya. Syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Para malaikat, para nabi dan kaum mukminin memberikan syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minan nasi muslim yamutu lahu thalathatun minal walad lam yablughul hilf illa adkhalahu Allahul jannah bi fadli rahmatihi iyyahum." Tidaklah seorang muslim pun yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya yang belum balik. Ini ujian yang berat, Pak. Ya, ujian yang berat. Kehilangan anak masih kecil belum balik. Tidaklah seorang muslim pun yang ditinggal wafat oleh 3 orang anaknya yang belum balik kecuali akan Allah masukkan dia ke dalam surga karena limpahan rahmatnya kepada mereka. Ya. Apakah masuk akal jika ada seorang yang anaknya meninggal lalu berkata, "Wahai anakku, tolong nanti berikan ayah syafaat"? Tidak masuk akal. Ya, pun demikian. Ya, kepada selain anak kecil, misalnya kepada para wali, tolong berikan syafaatmu nanti pada hari kiamat agar aku bisa masuk surga bersamamu. Tidak mungkin. Dan ini tidak boleh, karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah yang akan berikan izin untuk memberikan syafaat atau tidaknya. Jika Allah Azza wa Jalla tidak mengizinkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat. Maka sekali lagi, yang kesimpulannya adalah bahwasanya syafaat itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita meminta kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada selain Allah, hatta kepada Rasul. Ya. Dan tidak pernah saya dapati
sepengetahuan saya, sebuah doa yang di situ kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminta syafaat kepada beliau. Ya, setahu saya tidak ada. Misalnya, isfi alana ya Rasul. Enggak ada. Berikan syafaat kepada kami wahai Rasul. Tidak ada. Yang ada adalah amalan. Nabi memberitahukan sebuah amalan yang bisa menjadi sebab mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita menjawab adzan. Di antara kita menjawab adzan, ya, seperti perkataan muadzin, ya, kemudian ya, kecuali pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian setelah itu mengucapkan salawat kepada beliau dan berdoa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wat tamma was salatil qa'imah, dan seterusnya. Ya, itu salah satu amalan, ya, yang bisa kita menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu apakah tidak ada sama sekali namanya tawassulan atau tawassul? Tawassul ada. Tawassul itu ada, ya. Tapi kalau tawassulan, ya, tidak, ya. Tawassul na'am ada, tawassul. Tawassul yang disyariatkan ada 3. Tawassul yang disyariatkan ada 3, yaitu bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ketika kita akan berdoa, kita menyebutkan nama-nama Allah dan sifatnya, ya Razzaq, urzuqni, ya Ghafar, ighfirli, ya Rahman, irhamni, dan semacamnya. Itu bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Kedua, bertawassul dengan amal soleh. Bertawassul dengan amal soleh. Ya, dalilnya kisah 3 orang yang terjebak dalam sebuah goa. Mereka masing-masing bertawassul dengan amal soleh mereka. Ada yang bertawassul dengan bakti mereka kepada orang tuanya. Yang kedua, ada yang bertawassul dengan penjagaan dia dari dosa zina, padahal dia mampu melakukannya, tapi dia tinggalkan karena Allah. Dan yang ketiga, ada yang bertawassul dengan amanahnya. Ya, dia memegang gaji karyawannya, dia pegang, kemudian dia kembangkan sampai menjadi ternak yang banyak. Ya, karyawannya datang mau mengambil gaji, tuh gaji kamu semuanya. Amanah. Kalau kita gimana? Sudah banyak kambingnya, ratusan kambing, ya, dikembangkan sama dia. Subhanallah. Ya, mereka bertawassul dengan amalan-amalan soleh itu semua. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa amal ini ikhlas karenamu, ya Allah, semata-mata mengharapkan ridhamu, maka mudahkanlah urusan saya. Ya, atau apa yang kita minta, sebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, bertawassul dengan doa seorang muslim yang saleh, dengan syarat dia masih hidup, ada di hadapan kita mengadakan komunikasi dan semacamnya. Ya, minta doa, ya fulan, tolong doakan, ya, mohon doa ikhwah kesembuhan orang tua saya dan semacamnya. Itu tawassul. 3 tawassul yang disyariatkan. Selainnya tidak. Termasuk bertawassul dengan jah atau kedudukan Rasulullah atau kedudukan orang-orang saleh. Tidak disyariatkan. Baik, ada 2 poin, ya, yang kita bahas dalam pembahasan malam hari ini, yaitu poin yang pertama, penjelasan mengapa mereka menyembah selain Allah. Apa tadi, Pak? Mengapa mereka menyembah selain Allah? Apa tadi? Ada 2 alasannya. Yang pertama apa? Yang pertama apa, Pak Damo? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, untuk mendapatkan syafaat mereka. Ini penjelasan yang pertama. Dan ini apa, Pak? Yang pertama tadi, li ajli qurbah, dan dia surat Az-Zumar ayat 3. Kemudian yang kedua, surat Yunus ayat 18. Kemudian pembahasan yang kedua tentang syafaat. Syafaat ada 2 macam. Yang pertama, Pak, syafaat manfiyah atau syafaat yang ditolak. Yang kedua, syafaat yang ditetapkan atau
musbata. Syafaat manfiyah dan syafaat musbata. Syafaat musbata itu syafaat yang diminta dari Allah. Syafaat manfiyah syafaat yang diminta dari selain Allah. Dua syarat syafaat musbata apa? Pak, siapa? Hah? Yang pertama diizinkan oleh Allah. Allah memberikan izin kepada siapa? Pemberi syafaat. Allah memberikan izin kepada pemberi syafaat, hatta kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah itu akan berikan syafaat setelah Allah memberikan izin. Sujud di bawah arsy. Baru saya itu angkat kepala, silakan berikan syafaat. Baru Rasulullah berikan syafaat. Tidak ada seorang pun hamba yang akan bisa berikan syafaat kecuali setelah izin dari Allah. Yang kedua, ridho Allah kepada orang yang akan diberikan syafaat. Siapa yang Allah ridhoi? Ahli tauhid. Ahli tauhid. Maka tidak ahli tauhid yang benar, ya, tegakkan tauhid dengan benar, insyaallah ya kita akan mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala melalui hamba-hambanya, kalangan para nabi dan rasul dan juga orang-orang yang saleh. Ya, kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita amalkan, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jika ada pertanyaan, monggo silakan.